Kemudian acara yang selanjutnya yaitu tausiah. Yang ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Nasri Haji Razali Sarjana Agama. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Mukarram wal Muhtaram Mudirul Ma'had Baitu Anwaril Quran Al-Ustaz Ahmad Fauzan Al-Hafidh, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Amin. Memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Yang saya hormati para asatidz yang ada di Pondok Pesantren Baitu Anwaril Quran, semoga senantiasa ikhlas, diberikan semangat dalam membina dan mengasuh para santri yang ada di pesantren ini, dan juga kepada kepala sekolah SMP ya, yaitu Ustadz Wiharto SPDI, dan juga yang terhormat kepada ketua komite dari SMP Hafizul Quran Baitu Anwaril Quran Ustadz Tirmidzi, para wali santri, tamu undangan, santri dan santriwan dan santriwati yang hadir dalam kesempatan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, yang mana nikmat dari Allah ini sampai sekarang masih kita rasakan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan menyampaikan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin wal hadirat, tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di tempat ini yang kalau tidak salah ini surau ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau di dalam fikih itu tidak ada istilah surau. Ini adalah masjid ya. Jadi kalau dalam fikih itu yang ada itu masjid biasa dengan masjid jami. Masjid biasa mendirikan sholat 5 waktu tapi tidak mendirikan Jumat. Kalau masjid jami mendirikan sholat 5 waktu dan mendirikan Jumat. Lalu kita itu yang kadang-kadang membuat istilah masjid yang tidak mendirikan Jumat kita katakan surau, kita katakan langgar. Makanya ada kalau di Jawa itu orang sholat di langgar itu boleh. Boleh apa enggak, Bu? Boleh. Boleh. Orang sholat di langgar. Boleh. Dan terkadang dengan adanya istilah untuk masjid yang tidak dipakai untuk Jumat, terkadang menyulitkan diri kita sendiri. Karena masjid yang tidak dipakai Jumat tadi, kebiasaan kita menamakannya langgar, musola atau surau. Sehingga banyak yang beranggapan ketika masuk ke surau itu mereka tidak sholat sunnah. Alasannya karena tidak ada sholat tahiyatul surau. Betul. Tidak ada sholat tahiyatul langgar. Yang ada itu hanya sholat tahiyatul masjid. Nah ini bukan masjid katanya. Padahal kalau kita kembali kepada istilah dari syariat kita dalam fikih,
baik yang mendirikan Jumat atau yang tidak mendirikan Jumat, asalkan bangunan itu dari awal dibangun dengan niat untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka bangunan itu layak untuk dikatakan masjid. Dan hukum masuk di dalamnya sama dengan hukum masuk ke dalam masjid. Oleh karena itu, kalau kita masuk ke dalam tempat ini, karena ini adalah masjid, kita ketahui bersama masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah. Siapa tuan rumahnya di sini? Allah tuan rumahnya. Kita adalah tamu Allah karena kita masuk ke dalam masjid. Karena kita ini adalah tamu Allah, maka ada suatu kaidah yang mengatakan kalau tuan rumah itu layak dan wajib menghormati tamunya. Tuan rumah di sini siapa? Allah. Kita adalah tamu, maka Allah itu memuliakan siapa saja yang masuk ke dalam rumahnya. Karena itu tidak berlebihan. Barangkali tadi dari awal pidato saya mengatakan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tamu Allah, berada di dalam rumah Allah, maka kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Dunia pendidikan pesantren kalau untuk di Kalimantan Barat mungkin belum 1 abad dikenal oleh masyarakat kita. Setengah abad barangkali juga belum. Ya. Karena saya ingat betul dulu ketika saya tamat SD, tamat sanawiyah, tamat PGA dulu, itu belum marak. Orang-orang yang ada di Kalbar ini menempatkan dan menyekolahkan anaknya di pesantren. Karena pada zaman itu trennya apa? Tren yang ada itu, ya. Tren yang ada itu banyak informasi-informasi tentang pondok pesantren yang tidak jelas. Banyak orang itu yang menyebarkan informasi tentang pondok pesantren, dia sendiri tidak pernah melihat kenyataan secara langsung bagaimana itu pondok pesantren. Jadi dikatakannya lah umumkah pondok pesantren itu, dikatakan tidak terawat, tidak teratur, masa depannya suram, tidak jelas. Ya, jadi kalau masuk ketika itu, kalau kuliah itu jelas gitu. Kalau masuk SMA, SMEA jelas mau jadi apa anak ini. Nah, lalu kalau kita katakan bahwa pesantren itu semata-mata untuk mendidik agama, lalu banyak yang menggunakan standar agama itu ukuran mereka. Kalau hanya masuk ke pesantren hanya sekedar bisa jadi imam, bisa jadi khatib, belajar di sini pun bisa juga. Buktinya si fulan itu bisa juga jadi imam, si fulan itu bisa juga jadi khatib. Nah, karena kita menggunakan ukuran kita. Ya, baru-baru ini, ya mungkin kalau kita hitung sekitar 30 tahun belakangan inilah, masyarakat Kalbar ini dibukakan mata, dibukakan pintu hatinya untuk mengenal bahwa ada alternatif lain di dalam kita mengirimkan anak kita, yaitu ke pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu suatu lembaga yang berbeda dengan pendidikan yang ada di umum, berbeda dengan pendidikan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah yang ada di luar, berbeda dengan SD, SMP, SMA, berbeda di dalam target pembelajarannya. Jadi di setiap pondok pesantren itu paling tidaknya mereka itu melaksanakan 2 program pendidikan sebagaimana yang sudah ada di sini. Program pendidikan yang pertama itu adalah formal. Artinya kalau anak-anak ibu, anak-anak bapak-bapak tamat dari SD, tamat dari madrasah ibtidaiyah, maka secara ijazah formalnya mereka itu layak untuk masuk ke SMP. Nah itu. Tapi kalau pondok pesantren itu tidak melihat kepada ijazah formal dari seorang anak, tapi yang dilihat adalah kemampuan dari seorang anak. Makanya ada kelas.
di pondok-pondok pesantren itu ada kelas. Tidak menutup kemungkinan orang yang masuk ke pesantren tamat SMA, tamat aliyah, ketika dites nilai tesnya itu ternyata dia layak duduk di kelas 4 ibtidaiyah program diniyah pondok pesantren. Dikarenakan mengaji belum lancar, kalaupun dia bisa mengaji belum baik bacaannya, maka ditempatkan pada kelas 4. Nah, orang tua itu kebanyakan itu berpatokan kepada formal. Anaknya tadi kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3. Setelah anaknya tamat dari SMP, maka kemudian karena sudah merasa tamat, anaknya ditarik kembali tanpa melihat dan bertanya kepada pengasuh yang ada di pesantren, kelas berapa anak saya di pesantren, apa yang dia itu sudah bisa. Padahal dulu ya, di kalangan kita ini masih ada, masih ingat saya itu ya, bapak-bapak yang kelahiran 70-an, 68, 67, mungkin pernah dulu ketika kita kelas 2 SD ya, itu pernah kita itu belajar bahasa Indonesia, itu ada pantun gitu Pak ya, ada pantunnya ketika itu. Berguru ke padang datar, mendapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Nah, ini dulu pantunnya dulu. Maksudnya apa? Kalau kita berguru, ya itu kalau tidak sampai tuntas, baru tahu A, B, C, atau baru tahu beberapa bab dari ilmu, itu cenderung menjadikan si anak itu nanti ekstrim ketika di luar. Berani menyalahkan, berani protes. Karena apa? Karena belum sampai di ujung, baru belajar 3 tahun di pesantren. Makanya ada perbedaan di antara kita ini. Kalau di Jawa itu, kalau kita tanya dengan santri, Dek, berapa tahun mondok Dek? Baru 8 tahun Pak. Oh, kaget juga kita. Kalau kita kan beda. Berapa tahun mondok? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Bahkan ada yang mengatakan baru 12 tahun mondok. Jadi mondok 3 tahun itu ya, mondok 3 tahun itu, saya pernah dulu nanya dengan Ustadz saya itu, Ustadz Salamun, Allah yarham. Saya tanya, Ustadz, kalau kita belajar di pondok pesantren itu 2 tahun atau 3 tahun cukup enggak? Ketawa dia Pak. Katanya apa? 2 tahun itu hanya dapat kulitnya saja. Hanya kita itu belajar kalau kitab itu baru pada pembukaan, belum pada isinya. Hanya 2 tahun. Karena apa? Karena luasnya ilmu agama yang harus kita pelajari. Tadi disampaikan oleh pimpinan pondok, oleh Ustadz Ahmad Fauzan, bahwa yang harus kita ketahui itu banyak sekali. Dari Al-Qur'annya, pertama tahsinul qiraatnya, kita harus belajar dulu cara membaca yang benar. Tidak boleh menghafal Quran sebelum kita itu betul cara membacanya. Itu meningkat terus ya, menghafal. Setelah itu nanti ada lagi belajar fikihnya lagi, belajar tauhidnya, belajar tasawufnya. Banyak, luas sekali ya, yang namanya ilmu agama itu. Jadi memang wajar kalau di dalam pepatah Arab itu mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi kita ini tidak ada kata berhenti, kata putusnya untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Kalau formal itu ada batasnya. Ada batasnya formal itu. Tamat SD, SMP, SMP, SMA, SMA kuliah, ngambil S1, S1 ngambil S2, S2 ngambil S3, selesai. Karena batas yang formal itu hanya sampai S3. S-telernya tidak ada. Tidak sampai. Kalau pondok ini ilmu agama itu tidak ada batasnya. Ketika kita itu menuntut ilmu, tidak ada batasnya itu. Tidak dapat kita mengatakan bahwa ilmu itu sudah cukup, tidak ada.
karena saking luasnya ilmu pengetahuan yang kita miliki, yang harus kita ketahui. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita mungkin pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khaufu 'alaihim. Hendaklah setiap kita ini takut kalau kita ini meninggalkan keturunan kita adalah orang-orang yang lemah. Lemah dalam apa? Yang ditekankan di sini adalah lemah di dalam ilmunya. Kalau di dalam program KB, keluarga berencana, barangkali berbeda antara apa yang dikatakan oleh kalangan agama dengan kalangan orang-orang yang ekonom. Kenapa kita itu diminta membatasi anak? Bukan dikarenakan kita itu membatasi anak itu bukan karena kita itu takut anak kita itu kelaparan tidak makan. Karena sudah ada jaminan. Sudah ada jaminan dari Allah bahwa anak kita itu tetap akan makan, tetap akan hidup. Ada jaminan dari Allah yang akan memberikan rezeki makan kepada mereka. Tapi ada satu yang tidak ada jaminan. Apa itu? Pendidikan. Itu yang tidak ada. Jadi kalau untuk masalah perut, masalah makan minum, kita jangan khawatir. Anak kita ke depannya itu mau makan apa? Itu sudah bertentangan dengan tauhid. Yang perlu kita perhatikan itu adalah bisa apa anak saya ini nanti, ilmu apa yang bakal dia miliki, ilmu apa yang bakal dia punyai nanti sepeninggalnya kita. Saya biasa ketika ada anak yang lahir ya kecil, anak kecil ketika aqiqah, biasa orang tuanya itu meminta apa yang diminta kepada kita, Bu? Didoakan apa kepada anaknya? Apa yang biasa? Masih ingat? Apa yang biasanya diminta? Agar menjadi apa anaknya? Agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan itu berlanjut ketika anaknya barangkali ulang tahun, ketika anaknya itu tamat kelas 6 SD, kelas 5, juga minta didoakan. Doakan anak saya ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau yang meminta doa itu masih kerabat saya berani nanya, Bu. Tapi kalau bukan kerabat, saya itu agak berat, takut nanti permasalahannya panjang. Kalau kerabat saya yang nanya, sepupu yang minta didoakan, apakah itu sepupu sekali saya, misalnya 2 kali, pokoknya kerabat atau kawan dekat. Pak Haji, tolong doakan anak saya ini menjadi anak yang soleh. Kelas berapa anaknya sekarang? Ya, ada yang kelas 5 SD, ada yang kelas 2 SMP. Saya tanya balik, apa kira-kira apa persiapan yang sudah Bapak siapkan itu yang mendukung doa? Orang tua ingin anaknya yang laki-laki menjadi anak yang soleh, yang perempuan ingin menjadi anak yang soleha. Apa kira-kira usaha dan upaya yang saya lakukan pada saat ini? Saya sudah sekolahkan dia, sudah diajarkan ngaji, sudah diajarkan tentang fikih, belum. Nah ini bagaimana mungkin antara harapan, antara doa itu tidak matching, tidak klop dengan usaha yang kita lakukan agar kita itu menjadi anak kita anak yang soleh, ini kan? Jadi kata ulama itu minimal itu ada 4 hal yang dapat menjadikan anak kita itu adalah anak yang soleh. Yang pertama adalah an-nazra fi qulubihim mahabbah ta'dhimiddin. Yang pertama, an-nazra menanam fi qulubihim, di dalam hati mereka, mahabbah, kecintaan, ta'dhimiddin, yaitu mengagungkan agama. Bagaimana di dalam hati dari anak-anak kita itu timbul
kecintaan kepada dirinya untuk mengagungkan agama. Apa yang diagungkan? Apa di antara hal-hal yang menjadi simbol agama? Dia faham bahwa kitab sucinya itu Al-Quran. Bagaimana cara menghormatinya? Ta'zimuddin, menghormati hal-hal yang berkaitan dengan agama. Kalau kita lihat, ya ini biasa saya sampaikan dalam majelis taklim. Ketika kita ini ada acara tahlil, yang kita baca itu surah Yasin. Surah Yasin itu Quran apa bukan? Quran. Hanya dibikin cetakannya itu khusus dalam kitab buku itu surah Yasin. Di dalam membaca dan memegangnya itu banyak yang tidak ada adabnya. Apa di antara tidak ada adabnya yang kita lihat? Taruh di lantai. Rendah daripada sejajar dengan maaf ngomong dengan pantatnya. Quran itu. Kalau orang dulu itu ambil bantal, tidak ada lehar itu bantal ditaruh. Atau di pangku, berapa beratnya buku Yasin itu? Tidak sampai 10 kilo beratnya. Kalau di pangku, kalau dipegang gini. Ini apa? Tidak ada sama sekali takzimiddinnya, takzimnya, penghormatannya dengan agama itu tidak ada. Masuk ke masjid, adabnya tidak ada. Kalau dia itu faham masuk ke masjid, sudah disebutkan dalam Al-Quran itu, ya, bahwa ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaikmu ketika memasuki masjid. Ini kadang-kadang masuk masjid karena ketidaktahuannya tadi, menggunakan celana yang merobek, menggunakan baju yang bergambar, baju yang bertulis. Ini karena tidak ada ilmu tentang menghormati agamanya tadi. Belum lagi menghormat kepada orang tua. Nah ini ya, penghormatan kepada orang tua. Saya kalau punya murid dulu, kalau salaman dengan saya, cuma diletakkannya tangan itu di pipi, saya suruh mulang. Ya, saya suruh mulang. Bagaimana adab yang diajarkan kepada kita ketika di pesantren? Ketika bersalaman dengan ustaz, dengan kiai kita, cium tangannya, hisap tangannya, dihirup. Bukan cuma bagian atas, bagian dalam juga. Bolak-balik. Adab. Bagaimana kalau hal itu tidak diajarkan? Di mana? Pesantren. Saya di keluarga tidak pernah diajarkan seperti itu. Tapi begitu saya pulang dari pesantren, saya rubah kebiasaan ketika bersalaman dengan bapak, dengan ibu saya. Bolak-balik cium tangan mereka itu. Nah ini adabnya itu. Kalau yang nggak paham adab tadi, bagaimana cara memuliakan sesuatu yang ada dalam agama, itu tidak paham. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seseorang itu ingin mendapatkan anak yang soleh, al-aqlul halal. Berusahalah kita memberikan kepada anak kita itu makanan dari sumber yang halal. Sumber yang halal itu bagaimana? Nanti kita pelajari di fikih. Kalau seorang pedagang itu bagaimana kriteria halalnya? Tidak menipu, tidak curang dalam perniagaannya. Kalau kita sebagai PNS itu bagaimana? Di antaranya kita tetap bekerja, yang bukan merupakan bagian kita tidak kita ambil. Ini masing-masing itu ada dalam setiap bagian. Al-aqlul halal, makanan yang halal kita berikan kepada anak. Syarat anak yang soleh. Yang ketiga, mohon maaf, ini ibu-ibu yang ditekankan. Al-ummu la yudalli'u. Ibunya tidak memanjakannya. Ya ini ya. Kenapa? Sampai disebutkan bahwa syarat menjadikan anak yang ketiga ini adalah
Al-ummu la yudalli'uh, ibunya tidak memanjakannya, karena diambil dari beberapa bukti yang ada. Apa buktinya? Buktinya itu adalah anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang mendidik anak Nabi Nuh? Kan'an, ibunya. Bapaknya Nabi, ibunya salah dalam mendidik anaknya. Anaknya dimanjakan, dia diarahkannya kepada ilmu agama. Walaupun bapaknya seorang nabi, dia telah memanggil anaknya ketika anaknya itu akan lari, berlindung ketika banjir yang besar. Ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, pergi, datanglah, naik ke kapalku ini. Wala takum minal kafirin, dan janganlah kamu itu bersama orang-orang yang kafir. Ya, apa kata anaknya? Anaknya ini karena dia didikan dari ibunya, dimanjakan oleh ibunya, apa saja yang dikehendaki itu dilayani oleh ibunya. Ketika dia melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan agama, tidak pernah dimarahi oleh ibunya. Ini tugas dari ibu-ibu. Muru awladakum bis-shalah hum abna'u sab'in sinin waqribuhum wa hum abna'u asyara sinin. Perintahlah anak-anakmu sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka, hukumlah mereka, takzir mereka ketika mereka tidak sholat pada usia 10 tahun. Nah, ini yang dikatakan itu. Jadi ini yang ketiga adalah ibu yang tidak memanjakannya. Yang keempat adalah al-ikhtiyarul ashab, berusaha untuk mencari teman yang baik untuk anak-anak kita. Kita lihat dalam sejarah, anak dari orang yang dikutuk, dilaknat dalam Al-Quran, yaitu Abu Lahab, Utbah, Mu'attab, dan Durrah. Karena pergaulannya itu bagus, dia bergaul dengan orang-orang yang taat, maka mereka ini juga menjadi muslim yang taat. Anak dari Abu Lahab. Demikian juga anak dari Abu Jahal, Ikrimah. Karena pergaulannya tadi adalah pergaulan yang baik, maka Ikrimah itu menjadi seorang muslim yang taat. Intinya apa di sini? Intinya bahwa kesolehan itu bukan keturunan, kebejatan itu juga bukan keturunan. Buktinya anak dari Abu Lahab, anak dari Abu Jahal, karena bergaul dalam pergaulan yang baik, mereka itu bisa menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang taat dari bapak yang bejat. Sebaliknya, karena didikan yang salah dari ibunya, anak seorang nabi, anak Nabi Nuh alaihissalam, bisa menjadi seorang yang kafir. Nah, ini semuanya itu. Jadi jangan kita anggap ya, jangan kita itu tenang dengan keadaan yang ada. Wah, ditanyakan dengan para ustadz yang ada ini, apakah mereka itu yakin anaknya itu akan menjadi ustadz juga? Tidak. Kalau tidak dididik, jangan harap anak itu akan jadi ustadz juga. Apakah kiai itu yakin anaknya jadi kiai? Tidak akan yakin kalau anaknya itu tidak dididik dengan baik. Hanya menjadi generasi rebahan. Pernah dengar Pak istilah generasi rebahan? Datang ke rumah rebahan. Apa yang dipegang? HP. Ini adalah generasi rebahan. Yang dipegangnya itu HP, yang dilihatnya macam-macam, ada TikTok, ada apa barangkali. Itu adalah generasi rebahan. Kalau kita tidak mendidiknya dengan baik, nah, maka ingat, di atas usia 20 tahun hanya terjadi dua hal pada anak kita: menjadi kawan kita atau menjadi musuh kita. Ini mumpung anak-anak kita ini belum usia 20 tahun. Kalau sudah 20 tahun ke atas, agak berat kita itu untuk mengaturnya. Bagaikan tanaman itu ya, kalau bapak-bapak punya tanaman mau dibengkokkan bagaimana, tinggal ambilkan kawat saja.
diputar-putar, mau diarahkan ke sana, mau diarahkan ke sana, pasti lembut. Nanti kalau sudah besar, tidak bisa lagi diarahkan dahannya itu kemana. Berapa batas yang dikatakan oleh ulama? 20 tahun. Berarti kalau sekolah itu kurang lebih tamat SMA ya. Itu kalau sudah tamat SMA itu sudah layak untuk dibentuk. Makanya di beberapa pondok pesantren itu ya, kalau menerima anak yang tamat SMA itu biasanya banyak pertanyaan, banyak interviewnya. Kadang-kadang minta surat apa? Surat bebas dari narkoba ke BNN. Tanya lagi bagaimana pergaulannya dulu ketika di luar, banyak di masjid atau banyak di luar. Banyak pertanyaan. Kalau di pondok tempat saya itu, kalau yang mondok itu tamat SMA. Tapi kalau yang mondok tamat SD, tamat SMP, itu tidak banyak pertanyaan. Karena dianggap itu belum terbentuk karakternya dengan bentukan di luar. Kalau sudah usia 20, naik 20 ke atas, itu sudah banyak bentukan yang ada di luar. Ya tadi alhamdulillah kita lihat bersama ada acara secara simbolis penyerahan santri oleh wali santri kepada kiai. Dengan mengutip dari pendapat Kiai Zarkasi bahwa syarat untuk suksesnya seorang anak di pondok pesantren itu harus ada trilogi ikhlas. 3 pihak ini harus ikhlas. Siapa yang pertama? Yang pertama, wali murid harus ikhlas menyerahkan anaknya ke pesantren. Itu yang pertama. Ibu-ibu udah ikhlas menyerahkan anaknya? Ikhlas. Betul Bu, ikhlas Bu. Udah lihat di rumah pakai spring bed, di sini kasurnya bagaimana? Udah. Di rumah biasa anak-anak ini barangkali makan daging, makan ayam 2 potong, di sini kalau dikasih tahu tempe ikhlas. Kalau di rumah numbuk lomboknya, sambalnya halus, di sini agak kasar, ikhlas. Nah, ikhlas semua ya. Betul. Jadi ada keikhlasan. Jadi anak bapak ibu di sini beda dengan di formal ya. Kalau di formal itu kita menitipkan anak kita dari jam 7 sampai jam 1. Nah, nanti ini sampai jam 2. Kalau di formal itu berarti yang dikontrol gurunya hanya sholat apa itu? Zuhur. Pernah tidak di formal itu guru bertanya kepada muridnya, kamu kemarin ada asar enggak? Ada maghrib enggak? Ada isya enggak? Ada subuh enggak? Enggak pernah. Jadi kalau di pesantren itu dikontrol 24 jam. Bayangkan, berat apa enggak tugas ustadz itu? Kita di rumah tidurnya nyenyak, ya kan? Tenang kita di rumah. Siapa yang tidak tidur, yang jaga anak-anak kita? Ustadz yang di pondok. Itu yang kita bikin pusing kepalanya, ya kan? Kalau kita Bu memarkir suatu barang, ibu-ibu pernah ke Mega Mall Pontianak? Pernah pakai mobil atau motor? Kalau pakai motor parkirnya berapa 1 jam itu? 1 jam 2.000, 2 jam 4.000, 3 jam 6.000. Itu motor ya, belum mobil. Mobil itu berapa? Mobil itu setiap jam itu tambah. Padahal ketika kita parkir itu kita cuma masuk, kita letakkan mobil kita. Oleh yang tukang parkir tadi, mobil kita itu udah diurusnya. Kalau kotor tidak dilapnya, kalau kacanya itu banyak debu tidak dilapnya, kalau ada orang yang nyenggol mobil kita juga tidak diurusnya, hanya numpang parkir. Nah, anak-anak kita ini mahal mana dari motor? Kita parkirkan anak-anak kita di Baitu Anwaril Quran ini.
Berapa lama kita parkir? Anggap saja 24 jam. Mau dikali berapa itu, Bu? Per jamnya mau berapa? Mau disamakan dengan parkir motor? Oke, parkir motor. Parkir motor 1 jam 1.000 rupiah. Berarti untuk parkirnya toh harus 24.000 per hari. Apa cuma diparkir? Tidak. Dijaga, dididik anak kita itu. Dijaga sholatnya, dijaga akhlaknya, dibina, dipantau perkembangan ilmunya. Setiap hari guru itu punya catatan. Anak ini sudah menyetorkan berapa juz, ini sudah berapa juz. Ya. Jadi kalau Pak, harta kita ini yang paling mahal itu bukan jabatan, bukan perhiasan, bukan kendaraan. Harta yang paling mahal ini yang kita miliki adalah anak. Karena anak ini dapat kita miliki kapanpun dan dimanapun, tetap dapat kita miliki anak kita. Tapi kalau harta ini bisa berpindah tempat, bisa dipindahkan, ataupun kalau kita meninggal, harta yang ada itu masih jadi harta kita enggak? Tidak lagi. Jabatan yang ada, kalau tidak kita yang meninggalkan jabatan, jabatan yang meninggalkan kita, itu juga bukan harta. Malahan kalau kita meninggal, istri kita pun boleh tidak diambil orang lain? Boleh. Artinya apa? Artinya bukan milik utuh kita. Harta, jabatan, istri bukan milik kita secara utuh. Tapi yang mana milik kita secara utuh? Yaitu anak kita. Ya Bu ya, itu milik kita secara utuh Bu. Kapanpun dan dimanapun dia tetap anak kita. Tidak bisa berpindah. Itulah harta yang terbaik. Jadi memang kita ini harus menjaga amanah ini dengan baik. Itu yang pertama tadi. Ikhlas dari wali santri menyerahkan anaknya di pondok pesantren. Anaknya dididik dengan baik, ya. Anaknya dikodok dengan baik di pondok pesantren, ikhlas kita sebagai wali santri. Yang kedua, siapa yang ikhlas? Santrinya ikhlas. Ikhlasnya dia belajar di pondok itu, berat apa tidak? Kalau dia merasa tidak ikhlas belajar, tidak akan berhasil. Tapi kalau si anak ikhlas dia belajar di pondok pesantren itu, maka itu yang akan menyebabkan keberhasilan bagi anak itu dalam menimba ilmu yang ada di pesantren. Dia ikhlas, dibangunkan jam 3 subuh ikhlas. Jadi kalau dengar tadi dari jadwal yang ada dari Ustadz Wiharto, ini cukup padat sekali di sini. Kira-kira Ibu kasihan nggak dengan padatnya waktu anak-anak? Tidak. Bapak-bapak kasihan Pak? Tidak. Kenapa pondok pesantren mendidik anak-anak itu sibuk? Tidak ada barangkali waktu yang kosong, waktu yang disia-siakan. Jadi kegiatannya itu sambung menyambung. Istirahatnya barangkali hanya makan, tidur siang, itu pun qailulah. Disuruh tidur sebentar anak-anak itu. Ya sunnah tidur siang walaupun hanya sebentar. Makan siang, sholat, kemudian tidur malam. Selebihnya itu adalah kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren. Kata kiai saya dulu, ketika ada wali murid yang komplain, kenapa anak kami ini kayaknya tidak diberikan waktu untuk istirahat. Oh, anak kami ini sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Apa jawaban dari kiai itu? Kiai kita dulu, Pak, katanya, setan itu hanya akan mengganggu manusia yang kosong kegiatannya. Kapan setan itu masuk ke dalam hati manusia? Kapan setan itu masuk ke dalam pikiran manusia? Yaitu ketika waktu kosong tidak dimanfaatkan dengan baik.
Ketika seseorang itu kosong dari kegiatan, maka ketika itulah setan itu masuk. Bagaimana upaya supaya setan itu tidak mengganggu kita? Tidak cukup hanya dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak cukup. Tapi kita efektifkan waktu kita. Bagaimana waktu kita ini? Ada enggak waktu kita itu yang kosong? Jangan sampai ada waktu kita yang kosong. Itulah yang akan cepat dimasuki oleh setan laknatullah. Apalagi bagi anak-anak kita ini yang usia SMP. Mereka itu dalam masa pubertas, dalam masa perkembangan, dalam masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja. Ini paling rawan sekali. Kalau waktu kosongnya itu tidak diisi, ya. Kalau mereka kebanyakan waktu kosongnya, akibatnya apa? Kalau waktu kosong itu, yang dilakukannya apa? Apa, Bu? HP nggak boleh di sini. Kalau seandainya waktu kosong, bukan kabur. Ada yang lebih bahaya dari kabur. Apa, Pak? Menghayal. Betul? Menghayal anak itu. Bukan menghayalnya itu dalam usia pubertas ini. Menghayalnya menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang hebat. Bukan. Yang laki-laki menghayal perempuan, yang perempuan menghayal laki-laki. Faktornya apa? Waktu kosong terlalu banyak. Makanya kalau anak kita itu di rumah, ya, kalau saya merasakan ketika anak saya itu pondok, liburan pondok, itu pusing juga gitu loh. Karena banyak waktu kosongnya mereka itu. Ya memang mereka itu sholat subuhnya, asar zuhurnya. Tapi kita minta kepada mereka ini, tolong waktu kosong itu jangan disia-siakan. Paling tidaknya baca Quran lah, baca apa. Itu repot kita itu, mengawasi mereka itu. Kesempatan itulah saya sering bilang dengan mereka itu. Setan itu masuk bukan ketika kalian itu beraktivitas, bukan. Ketika ngumpul-ngumpul dengan kawan itu, bukan. Tapi inilah ketika waktu kosong, kalian itu berbaring, bersandar, lihat ke atas, itu menghayal itu. Makanya waktu kosong ini. Jadi di pondok ini, ya, kalau ibu-ibu dengan bapak-bapak lihat keadaan anak di sini padat waktunya, itulah dalam rangka mengantisipasi. Jangan sampai si anak itu rusak dengan banyaknya waktu kosong dalam kehidupan mereka. Karena setan itu akan masuk pada saat pikiran dan hati kita kosong. Yang ketiga yang harus ikhlas dalam hal ini adalah dari guru-gurunya. Ini yang harus ikhlas semua. Kalau guru-gurunya, ya kita tidak tahu mereka ini niatnya adalah semata-mata untuk mengamalkan ilmu yang mereka miliki dan juga mencari ridho Allah ketika mengajar di pondok pesantren. Insya Allah, Bu, ya, kalau ketiga-tiganya ini ikhlas, ya, yang paling ditekankan di sini terutama dari wali santrinya. Itu yang harus tinggi rasa ikhlasnya itu. Kalau wali santri ikhlas, santrinya ikhlas, guru-guru yang mengajar ikhlas, jadi insya Allah. Amin. Nah ini ya, kalau semuanya itu dalam keadaan ikhlas semua. Kita semuanya berharap anak kita ini ketika dididik di pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren Baitul Anwaril Quran ini, dapat sesuai dengan harapan kita, karena pondok Baitul Anwaril Quran ini sudah memiliki ciri khasnya. Jadi di Sanggau ini ada beberapa pondok yang sedang kita audit sekarang ini yang belum memiliki ciri khasnya. Ini pondok ini ciri khasnya apa? Apakah keluarannya itu bisa hafal Quran, bisa berbahasa Arab, bisa baca kitab gundul, atau apa? Ini yang masih banyak yang abu-abu.
Kalau di Baitu Anwaril Quran ini jelas sudah bahwa brand yang ada di sini adalah anak-anak itu disuruh untuk menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran butuh waktu yang lama, perlu waktu yang lama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan standarnya meletakkan anak di sini standar formal. Tamat dari SMP cukup, tapi tanya dulu berapa hafalannya. Jangan sampai kata pepatah tua tadi, berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Kalau sudah bunga kembang tak jadi, mau diapakan itu? Mau dipakai ilmunya belum cukup, ya. Orang juga payah itu mau mendudukkannya nanti kalau sudah tua itu. Kalau berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Kata orang ini dari pesantren. Tapi kok tak hafal Quran 30 juz. Padahal dulu pondok pesantren, pondoknya cuma 3 tahun. Jadi jangan kita lihat kepada formalnya, tapi lihat kepada pesantrennya itu. Kita tanya dengan gurunya, bagaimana anak saya ini boleh saya bawa untuk barangkali pindah ke sekolah lain. Kata gurunya hafalannya baru 7 juz. Paling tidaknya mungkin ada target kalau yang mau dilepaskan, tapi yang sempurna ya, yang sempurna selesaikan dulu sekolah untuk anak kita, khususnya di dalam pengetahuan, di dalam ilmu menghafal Qurannya itu. Selesaikan dulu 30 juznya itu. Kalau formal sekarang ini gampang Pak ya. Saya sekarang ini kebetulan dipercaya sebagai kasih pontren. Ada program kita itu namanya PKPPS, Program Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Ada Wusto, ada Ula, Wusto, dan A'la. Pelajaran-pelajarannya itu disamakan dengan pelajaran yang ada di pesantren. Apa yang dipelajari di pesantren itulah nanti yang akan diujiankan pada ujian akhirnya. Jadi kalau di PKPPS-nya itu nanti programnya itu ijazahnya itu sama. Tamat dari PKPPS Wusto misalnya, dia boleh masuk ke aliyah, boleh ke SMK, boleh ke SMA. Tamat dari PKPPS A'la, dia boleh melanjutkan ke IAIN, boleh melanjutkan ke Untan. Karena dari pemerintah sudah memberikan perhatian untuk pondok pesantren, sudah ada kurikulum khususnya. Dan itu berbeda dengan kurikulum yang ada di sekolah sanawiyah formal yang ada di luar. Kalau pada kurikulum sekolah formal yang ada di luar sanawiyah, bahasa Arabnya hanya 2 jam per minggu ya. Hanya bahasa Arabnya itu 2 jam. Tapi kalau kita lihat di kurikulum PKPPS itu, bahasa Arab itu dipecah menjadi beberapa mata pelajaran. Ada nahunya, ada sorofnya, ada qiraatul kutubnya, dipecah jadi 3 untuk yang wusto. Yang a'la itu dipecah jadi 4 malahan. Ada muhawarahnya. Pelajaran Al-Quran, kalau yang kita lihat di formal, itu hanya pelajaran Al-Quran hadis. Digabung antara Al-Quran dengan hadisnya itu. Kalau yang di PKPPS itu dipisahkan. Ada tafsirul qiraatnya, ada pelajaran tajwidnya. Jadi dipisahkan, ada tafsirnya, ada pelajaran hadisnya, ada mustalahul hadisnya. Jadi semuanya itu dipecah-pecahkan ilmu tadi. Yang kalau di sekolah biasa ini itu digabungkan, kalau di pesantren ini dibagi-bagi lagi. Itu menunjukkan luasnya ilmu yang harus dipelajari oleh anak-anak kita. Barangkali demikian yang dapat untuk saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban yang berat bagi kita, senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua, dan kita tetap ikhlas di dalam menyerahkan anak kita kepada pesantren, karena aset terbesar kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat adalah anak-anak kita. Yang akan menjadi pembela bagi kita di akhirat nanti adalah anak-anak kita yang akan memasangkan mahkota ke kepala orang tuanya
adalah anak-anak kita juga. Jadi mereka ini adalah aset kita yang paling berharga, Ibu ya. Siap Bu? Ya. Kita sebagai orang tua dalam mendidik anak, dalam mengongkosi sekolah anak kita siap miskin, siap tidak punya harta untuk mengongkosi anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu menjadi beban di kemudian hari. Jangan sampai anak kita setelah mereka dewasa banyak mengeluarkan air mata kesedihan dari kita. Banyak sedih karena memikirkan keadaan mereka. Banyak susah hati kita karena memikirkan keadaan mereka. Banyak kita itu menyesal karena memikirkan keadaan mereka. Ya. Dan kata ulama tadi, saya tekankan, la yudalli'um. Ingat itu, ibu tidak memanjakan anaknya. Ya, kalau ibu syarat anak menjadi soleh dan solehah. Kenapa tidak dikatakan al-ab la yudalli'um? Karena bapak ini biasanya untuk berinteraksi dengan anak jumlahnya itu kurang daripada ibu-ibunya. Semoga anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak yang soleh dan solehah, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan oleh Allah keikhlasan dalam mereka menuntut ilmu di pondok pesantren sehingga mendapat ridho dari Allah dan menyenangkan hati baginda Rasulullah. Bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iftarih. Allahumma barik lana fi awladina wahfazhum wa la tadurhum wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya azim as-sultan ya qadim al-ihsan ya daiman na'ma ya basitur rizq ya kathiral khairat ya wasi'al ata ya dafi'al bala ya sami'at du'a ya hadiran laysa bighaib ya mawjudan ila syada'id ya khufiyal lutuf ya latif fasud ya haliman la yahdal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, fa taysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.